Halo Sobat PIP Undiksa, kembali lagi bersama saya Nova Prastia di Bincang Harmoni. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan, Bapak Dr. Kadek Suartame, SPD, MPD. Halo Pak Kadek, apa kabar? Halo Pak Nova, selamat pagi. Kabar baik? Kabarnya baik. Kemarin sempat ke Australia Pak Kadek ya? Oke, betul. Ya, itu acara apa Pak Kadek? Baik, terima kasih Pak Nova. Pertama saya sampaikan terima kasih ya karena sudah mengundang kami dari Prodi Teknologi Pendidikan dalam acara podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah ini kesempatan yang sangat bagus, terutama bagi kami untuk berbagi informasi mungkin terkait dengan keberadaan teknologi pendidikan. Nah terkait dengan acara kemarin ke Australia, kebetulan saya sebagai salah satu yang ikut ke sana dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi ya banyak yang kita bisa pelajari dari negara Australia ya, terutama di kota Melbourne dan kota Sydney. Jadi dua kota terbesar di benua Australia. Nah, acara itu sebetulnya berkaitan dengan upaya atau implementasi strategi Universitas Pendidikan Ganesha dalam mencapai cita-cita menjadi IRWAL. IRWAL itu International Reputable University in Education and Leadership. Jadi kita ke Australia menempatkan mahasiswa magang atau internship. Ada mahasiswa yang berasal dari prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Ada teknologi pendidikan, ada PGSD, BK, ada PAUD. Ya, oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Nah itu menarik, tadi kan ada dari Prodi Teknologi Pendidikan juga yang magang di sana. Nah magangnya ini ditempatkan di mana Pak Kadek dan mungkin berapa lama? Ya, jadi magang mahasiswa itu adalah di sekolah ya, keseluruhan mahasiswa dari 4 prodi di PIP ditempatkan dalam satu sekolah. Nama sekolahnya adalah Paskul sekolah ya, Paleskul School gitu. Ya. Nah itu ada di kota Melbourne. Jadi mereka ditempatkan internship magang di sana selama hampir 1 bulan, 3 minggu lebih. Nah seperti itu Pak Nova. Ya. Nah Pak Kadek, ini kan Bapak sebagai koordinator program studi di teknologi pendidikan kan begitu. Nah saya mungkin banyak dari adik-adik yang SMA mau kuliah begitu bingung apa sih ini teknologi pendidikan gitu. Karena yang membingungkan kan banyak dengan prodi lain, ada prodi yang memang sama sebenarnya gitu seperti PTI dan lain sebagainya. Nah yang membedakan teknologi pendidikan ini apa Pak? Oke, memang ya betul apa yang Pak Nova sampaikan tadi, terutama bagi lulusan sekolah menengah ya, SMA dan SMK, ada memang beberapa yang sering bertanya tentang sosok prodi teknologi pendidikan itu. Sehingga memang barangkali itu yang menjadi pertimbangan juga bagi mereka untuk memutuskan apakah akan ikut kuliah di prodi teknologi pendidikan atau di prodi lain. Nah jadi untuk prodi teknologi pendidikan Pak Nova dan sahabat podcast semua itu adalah salah satu prodi pendidikan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan dan satu-satunya prodi yang ada di Provinsi Bali ya. Kalau di Indonesia cuma satu ada TP di Bali ya. Ada prodi teknologi pendidikan. Prodi teknologi pendidikan ini masuk ke dalam rumpun prodi kependidikan. Kalau kita ketahui bersama bahwa kependidikan itu kan ada guru, ada non guru. Nah, jadi untuk prodi teknologi pendidikan ini bisa sebagai guru, bisa sebagai non guru gitu. Nanti untuk lulusannya. Nah, jadi secara singkat bahwa teknologi pendidikan itu adalah studi dan praktik aktif dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui cara atau dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, mengelola sumber daya dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Nah, jadi seperti itu Pak Nova. Iya. Yeah. Nah, berarti kalau begitu
di dalam kurikulumnya berarti juga kan setidaknya ada tentang pengembangan teknologi begitu seperti e-learning yang begitu kan, pengembangan web pembelajaran mungkin ya. Nah, seperti apa tuh kurikulumnya yang di TP, Pak? Nah, jadi Prodi Teknologi Pendidikan itu selalu melakukan update kurikulum ya. Dalam 10 tahun terakhir kita sudah beberapa kali melakukan revitalisasi kurikulum. Mulai dari kurikulum 2016 kita revitalisasi menjadi kurikulum 2019. Kemudian ada lagi kurikulum 2020 dan saat ini sebenarnya kita sedang merevitalisasi kurikulum. Jadi Pak Nova izin saya menyampaikan ya, karena ini kurikulum ini kan memang hal yang bahkan diharuskan untuk selalu berubah mengingat adanya perubahan ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan di masyarakat. Nah, jadi Pak Nova ini saya kesempatan yang bagus ini untuk menyampaikan kepada sahabat podcast semua bahwa jangan ragu lagi ya, terutama bagi adik-adik lulusan sekolah menengah untuk lanjut ke Prodi Teknologi Pendidikan, karena saya yakin para siswa yang akan memilih prodi di perguruan tinggi itu pasti memprediksikan nanti setelah lulus mau kemana. Ya. Nah, untuk Prodi Teknologi Pendidikan ini yang terakhir terbaru ya, ada surat edaran dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2023 lalu. Ya. Bahwa di sana dinyatakan Prodi Teknologi Pendidikan itu bisa menjadi guru dan mengikuti sertifikasi guru. Ya, ya. Nah, ini saya mohon izin melihat contekan ya. Jadi untuk alumni Teknologi Pendidikan sebagai guru bisa mulai dari jenjang sekolah menengah pertama, SMP. Guru apa saja yang bisa diisi oleh alumni Teknologi Pendidikan? Yang pertama itu guru TIK. Ya, sekarang kita ketahui bahwa di SMP itu ada lagi mata pelajaran TIK ya. Kemudian yang kedua guru prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada yang berikutnya guru seni budaya. Nah, itu untuk di SMP. Kemudian untuk di SMA ada 3 juga peluang yang bisa diisi oleh alumni Teknologi Pendidikan. Yang pertama itu sebagai guru TIK. Yang kedua guru prakarya dan kewirausahaan. Yang ketiga guru seni budaya. Nah, ini yang terakhir Pak Nova bisa juga menjadi guru di sekolah menengah kejuruan. Nah, ini yang banyak ini. Jenis guru yang bisa diisi oleh alumni TP. Yang pertama ada guru TIK, guru animasi, guru broadcasting dan perfilman, guru desain komunikasi visual, guru pengembangan perangkat lunak, guru seni budaya, guru seni rupa, guru teknik furniture, kemudian guru teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kemudian ada guru teknik konstruksi kapal. Nah, ini menarik nih. Dan kemudian ada guru teknik pesawat udara. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami karena memang sudah ada pasar kerja yang saya kira sangat relevan nanti diisi oleh para alumni Teknologi Pendidikan. Sehingga kurikulum yang sedang kita kembangkan saat ini berdasarkan kebutuhan pasar kerja yang ada di masyarakat, begitu Pak Nopang. Ya, kalau dari misalnya tadi kan ada jadi guru seni budaya yang begitu, berarti nanti kurikulumnya juga akan direvitalisasi mengarah ke sana juga untuk memenuhi kebutuhan kerjanya nanti. Ya. Nah, kalau di luar kependidikan lulusannya terserap juga Pak Kadek. Kalau di luar kependidikan yang tadi kita sampaikan itu kan yang pegawai pemerintah ya, bahwa jangan khawatir Prodi Teknologi Pendidikan lulusannya juga bisa terserap di pegawai kepemerintahan. Yang kita tahu saat ini ada istilah aparatur sipil negara. Itu kan ada 2. Ada PNS dan ada P3K. Jadi yang tadi surat edaran dari Dirjen GTK itu adalah untuk P3K. Nah, selain itu juga para alumni Teknologi Pendidikan yang sudah berjalan maupun yang akan nantinya bisa diisi peluang kerjanya itu sangat banyak Pak Nova. Contohnya saja, saya kan kebetulan alumni Prodi TP juga angkatan pertama ya. Waktu itu jumlah mahasiswa ber-8 dan teman-teman semua itu sudah semua bekerja sebagai PNS 7 orang, ada yang 1 yang belum sebagai wirausahawan ya. Jadi ada guru di SD,
ada guru di SMA, ada guru di SMK di Bali maupun di luar Bali. Nah, selain guru ya, ada juga alumni Prodi Teknologi Pendidikan itu terserap di luar sekolah ya, artinya bukan guru. Yang saya ketahui ya, bahwa ada alumni Teknologi Pendidikan yang bekerja sebagai PNS di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi, sebagai widya iswara di sana, sebagai tenaga pengembang teknologi pembelajaran. Nah itu jabatan khusus sebenarnya sama dengan guru, tapi nama jabatannya bukan guru. Itu nama jabatannya adalah PTP, pengembang teknologi pembelajaran. Itu ada beberapa alumni yang diterima di sana sebagai pegawai negeri. Kemudian ada lain lagi di Arsiparis ya, di Arsiparis di Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pegawai negeri juga. Kemudian ada bahkan di Badan SAR atau Basarnas itu ada alumni kami yang sebagai PNS di sana. Tetapi kemarin kami dapat bertemu dan menanyakan bagaimana relevansinya ya, karena mereka ditugaskan untuk melatih petugas-petugas search and rescue SAR itu. Jadi sangat relevan. Di lain bidang juga ada di analis prasarana di Disdik Kabupaten Buleleng juga ada. Bahkan ada yang di maskapai penerbangan ya, alumni kami di sana. Dan saya yakin masih banyak ada lagi, terutama di alumni yang berasal dari luar daerah Bali. Bagus. Ternyata di luar pendidikan juga banyak terserap ya Pak Kade ya. Nah, sepertinya di era sekarang di generasi Z ini yang banyak orang bilang begitu, lebih banyak sebenarnya anak-anak itu pinginnya saya enggak mau kerja di yang diatur gitu, mau kerja sendiri gitu. Nah, kalau tadi seperti yang Pak Kade bilang mungkin ada animasi kan begitu kan di sini. Nah, yang sekarang lagi trending sebenarnya ada kreator yang membuat animasi sendiri gitu. Nah, kemungkinan enggak kalau misalnya lulusan TP ini bisa menciptakan animasi seperti itu juga gitu. Jadi itu sangat memungkinkan Manupa, dan itu memang sudah terjadi pada beberapa alumni sudah ada berarti. Yang seperti Pak Nopa sampaikan tadi, memang kita harus mengakui ada memang alumni yang mungkin tidak suka dengan aturan-aturan ketat, masuk kerja pagi hari harus pakai pakaian rapi, mungkin ada yang tidak suka seperti itu ya. Jadi alumni kami itu kan terkait dengan bagaimana mereka menciptakan wirausaha mandiri, dan itu beberapa alumni sudah menjalaninya, seperti misalnya menjadi fotografer ya, atau memiliki rumah produksi sendiri, atau bahkan ada yang sebagai event organizer sebuah acara. Nah, kemarin kita dapat berkomunikasi juga dengan alumni yang menjadi fotografer di kapal pesiar. Nah, itu berkat ilmu yang mereka dapatkan di saat kuliah tentang teknik fotografi gitu. Nah, kemudian kalau animasi ingin jadi wirausahawan juga bisa, karena memang didukung oleh mata kuliah animasi. Ada mata kuliah animasi. Ada mata kuliahnya berarti. Ya. Bahkan untuk para mahasiswa alumni nanti yang ingin berwirausaha, kita juga ada sebuah mata kuliah yang namanya Edu Technopreneurship. Jadi mereka diajarkan tentang bagaimana menciptakan peluang kerja, berwirausaha mandiri, dan didukung juga oleh mata kuliah yang lainnya, seperti misalnya mata kuliah teknologi kinerja. Nah, jadi sangat memungkinkan Pak Nopang. Nah, oke. TP ini kan sudah prodi yang lumayan tua juga kan, di PIP begitu. Tentu prestasi dari mahasiswanya juga banyak, Pak Kadek. Nah, prestasi yang mungkin Pak Kadek bisa ingat, prestasi apa saja yang pernah diraih oleh? Ya, jadi prodi TP memang kalau dilihat dari usianya dibandingkan dengan prodi lainnya di PIP, terutama memang prodi yang sudah cukup dewasa ya, karena berdirinya itu sejak 1998. Dan dari sejarah perkembangannya telah banyak melahirkan atau menghasilkan prestasi ya, tidak hanya dari unsur mahasiswa tapi juga ada dari unsur dosennya sendiri. Bahkan kemarin di ajang
PEPJIP itu kita mengusulkan dosen berprestasi itu memang dari Prodi Teknologi Pendidikan, dan kita mendapatkan peringkat 3 tahun lalu ini di Yogyakarta. Nah itu dari dosennya. Kemudian dosennya juga memiliki prestasi di pencapaian akademik ya, memenangkan hibah-hibah penelitian dan lain sebagainya itu. Nah kalau dari mahasiswa, ini yang terakhir yang saya ingat Pak Nova, untuk tahun ini 2024 ini mahasiswa berprestasi Undiksa itu berasal dari prodi kita, dari prodi Teknologi Pendidikan. Nah sekarang sedang seleksi di tingkat regional, dan berita yang saya terima kemarin itu masuk untuk diutus nanti ke jenjang nasional. Nah jadi itu prestasi yang sangat membanggakan. Itu sepanjang yang saya ingat perjalanan prodi TP itu dari awal sampai sekarang sudah pernah melahirkan mahasiswa berprestasi 2 kali. Ya, di Undiksa di nomor 1 gitu. Dan ada prestasi-prestasi lain seperti misalnya mahasiswa teknologi pendidikan itu mengikuti lomba-lomba baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ada banyak prestasi, dan ini tentunya juga atas dorongan, motivasi dan program-program yang telah diciptakan dan mendukung program fakultas untuk selalu menciptakan atau berprestasi dalam pembelajaran. Oke. Tentu dengan banyaknya prestasi begitu dari program teknologi pendidikan, tentu pasti ada SDM yang mendukung ini gitu, artinya pembimbingnya gitu. Nah, kalau dari dosen mungkin berapa punya dosen atau guru besar dan lektor. Jadi ya itu memang sangat penting ya. Beberapa capaian yang kita peroleh tentunya didukung oleh banyak unsur ya. Dari sarana prasarana yang belakangan ini kita selalu tingkatkan ya di prodi kita di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu, termasuk dosen. Nah, untuk sumber daya dosen di Prodi Teknologi Pendidikan saat ini kita ada sejumlah 11 dosen dengan kualifikasi profesor atau guru besar itu ada 4 orang. Kemudian ada doktor. Kemudian ada yang sedang menempuh pendidikan doktornya sejumlah 4 orang. Jadi dari segi SDM saya kira sudah sangat mendukung apa yang kita ingin capai, program-program di Prodi Teknologi Pendidikan. Terlebih dengan implementasi kurikulum sekarang kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, dengan praktisi, dengan expert nasional maupun internasional. Itu dari SDM berarti Pak Kadek ya. Nah, betul. Tentu sekarang yang menjadi salah satu pilihan juga untuk anak-anak yang mau sekolah itu atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi adalah akreditasinya. Kalau untuk TP gimana? Oke, betul sekali ya Pak Nova. Karena memang nanti calon mahasiswa itu biasanya melihat akreditasi prodi. Karena nanti di dalam setiap penerimaan peluang kerja itu juga menjadi biasanya dijadikan syarat akreditasi prodinya minimal B atau minimal apa gitu. Nah untuk di Prodi Teknologi Pendidikan ya kami cukup berbangga Pak Nova karena baru saja kemarin kita melalui proses akreditasi 2 kali ya, yang internasional dan yang nasional. Nah yang internasional diakreditasi oleh lembaga luar negeri ya, namanya AKAS. Kita sudah terakreditasi secara internasional. Nah, kemudian untuk akreditasi nasional ya kita baru saja menyelesaikan proses penilaiannya, asesmen lapangan, dan kita cukup senang ya, sangat senang, sangat bangga gitu. Karena kita mendapatkan hasil tertinggi dari nilai akreditasi yaitu dengan predikat unggul. Dan ini akan berlaku sertifikat akreditasi ini dari tahun 2024 ini sampai nanti tahun 2029. Nah, jadi seperti itu Pak Nova. Ya, berarti TP itu sudah atau teknologi pendidikan sudah terakreditasi internasional juga dan nasionalnya merupakan akreditasinya unggul begitu ya. Iya, Nah, oke. Tanpa terasa sepertinya waktu kita sudah cukup lama ini Pak Kadek dan saya ingin Pak Kadek menyampaikan closing statement-nya dulu. Mungkin pesan-pesan untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah atau apa. Silakan Pak Kadek. Terima kasih Pak Nova. Terakhir ya pada kesempatan ini saya selaku
Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha mengajak para calon mahasiswa ya, para lulusan sekolah menengah SMA SMK untuk tidak ragu, membulatkan tekad gitu ya, memilih prodi Teknologi Pendidikan. Kami akan siap memfasilitasi proses pendidikan sehingga nanti bisa mewujudkan apa yang para calon mahasiswa inginkan. Nah, jadi kami sekali lagi mengajak ya, karena kan terutama pada saat ini seleksi penerimaan mahasiswa itu sudah berjalan. Kemarin itu ada seleksi nasional berbasis prestasi, itu dari prodi TP juga sudah ada beberapa yang lolos dan terpilih sebagai mahasiswa terseleksi untuk bisa lanjut. Kemudian ada seleksi yang mungkin saat ini sedang berjalan, seleksi yang kedua yaitu seleksi nasional berbasis tes SNBT. Kemarin dari prodi TP juga saya lihat ada pendaftarnya. Dan yang terakhir Pak Nova, mungkin ini kesempatan terakhir bagi para lulusan sekolah menengah saat ini, baik di SMA maupun SMK, ada nanti jalur mandiri yang dibuka oleh Universitas Pendidikan Ganesha, dan kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli ya. Nah, jadi nanti itu harapan saya, kami menunggu ya para alumni, para lulusan sekolah menengah untuk bergabung bersama Prodi Teknologi Pendidikan. Terima kasih Pak Nova. Ya, baik rekan-rekan, bincang harmoni itu yang tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan. Bagi adik-adik yang masih bingung gitu karena kemarin lewat jalur-jalur sebelumnya masih gagal gitu dan mau melanjutkan studinya gitu, teknologi pendidikan sangat terbuka untuk adik-adik nanti bisa lulusannya bisa berkarir juga di dunia pendidikan, non pendidikan, bahkan di yang senang jadi konten kreator juga bisa karena memang kurikulumnya mendukung untuk itu. Sampai jumpa lagi di bincang harmoni selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua.